Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alkisah pada zaman dahulu hidup seorang raja yang sangat sombong. Dia sombong bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Uyun Hikayat min Hasah as-Solihin wa Nawadir az-Zahidin, bahwasanya orang-orang Islam yang hidup waktu itu tidak terima dengan perilaku raja sombong tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk memeranginya. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun berhasil mengalahkan dan menawan raja tersebut hidup-hidup. Setelah berhasil menawan raja tersebut, mereka pun berkata kepada teman-temannya, "Bagaimana kalau kita membunuhnya? Sebab ia telah berbuat sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala." Orang-orang itu pun akhirnya bersepakat untuk membunuhnya. Mereka kemudian meletakkan raja tersebut di sebuah bejana besar dengan kondisi kepala yang diikat. Pelaksanaan pembunuhan raja sombong itu disaksikan oleh banyak orang. Setelah itu, mereka menyalakan api dari bawah bejana. Dikit demi sedikit api pun mulai membesar dan menyentuh bejana besar di atasnya. Makin lama bejana itu pun mulai memanas. Ketika raja itu merasakan panasnya api, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh dan kepalanya diikat. Dalam situasi seperti itu, ia pun menyeru kepada berhala-berhala yang disembah semasa hidupnya. Kepada para berhala tersebut ia menyeru, "Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Habil, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Hai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kedua kakimu pada tahun demikian." Ketika raja itu mengeluh kepada berhala-berhala yang ia sembah, api yang membakar bejana tersebut semakin bertambah panas. Setelah merasakan panas yang dahsyat, raja tersebut menjadi tahu kalau berhala-berhala yang disembahnya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Si raja pun merasa putus asa. Ia kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat tubuhnya masih ada di dalam bejana besar dan kepanasan, ia berseru, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sesaat setelah seruan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus hujan dari langit untuk jatuh di atas api bejana dan memadamkannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus angin agar menerpa bejana besar dan membuatnya terbang. Karena hembusan angin, bejana besar itu pun bergerak-gerak di udara. Di sisi lain, raja yang semasa hidupnya itu sombong, bahkan kepada Tuhannya, saat berada di dalam bejana tak henti-hentinya mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ketika si raja merasa sangat ketakutan, angin pun menerbangkan dan melempar jauh bejana besar tersebut hingga tak terlihat oleh mata. Setelah itu, angin tersebut menjatuhkannya di antara suatu kaum yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Melihat bejana besar jatuh dari langit, orang-orang dari kaum itu pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat ada orang di dalam bejana tersebut dan dengan segera mereka mengeluarkannya. Setelah berhasil mengeluarkan orang tersebut, mereka pun bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Mendapat pertanyaan dari orang-orang yang tidak pernah ditemui, si raja pun menjawab, "Aku adalah raja di wilayah demikian." Kemudian raja tersebut menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari sang raja, mereka semua akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Kisah raja sombong di atas adalah sebuah bukti bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangatlah luas, termasuk kepada orang-orang yang bertaubat. Oleh sebab itu, di tengah kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk ciptaannya yang begitu besar, jangan pernah menyepelekan perintah-perintahnya, dan tetap tunaikanlah perintah-perintahnya, supaya kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semakin ditambah.
Walaupun dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, manusia bisa selamat dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi jangan pernah menyepelekan perintah dan larangannya. Kisah raja yang sombong itu juga menunjukkan begitu agungnya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Asy'ari dalam kitab Syarah Ummul Baharin, bahwasanya istiqomah berzikir dengan kalimat tersebut mempunyai keutamaan dan faedah. Di antaranya adalah kembali kepada budi pekerti yang baik dalam agama dan kembali kepada karomah. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena sifat itu, seorang raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala itu Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau wahai rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud. Maka ditanyalah, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud kembali mengatakan, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Maka Nabi Ibrahim meminta Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari barat, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Kisah tersebut jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-258 yang berbunyi, "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' dia berkata, 'Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.' Maka bingunglah orang-orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim." Mendengar Nabi Ibrahim menjawab itu, Raja Namrud hanya terdiam dan mengusirnya. Nabi Ibrahim pun pulang dengan membawa tangan kosong. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki tak terduga kepada Nabi Ibrahim. Ia mengubah sebuah kantong pasir menjadi makanan lezat dengan berbagai macam pilihan. Setelah hari itu, Raja Namrud pun gelisah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus malaikat dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Hanya saja lagi-lagi sifat sombongnya membuat ia lupa diri. Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata, "Memangnya ada Tuhan selain diriku?" Malaikat utusan Allah pun datang hingga 2 kali, tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga, malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat pun berkata, "Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari." Ia pun mengumpulkan seluruh tentaranya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabnya dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk tersebut. Nyamuk tersebut menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud. Melihat itu, Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus. Tetapi satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Ia menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan pembelajaran untuk kita. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa.
Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.